keutamaan sholat berjamaah. Yang kita bahas adalah, yang sudah kita bahas, pertama adalah keutamaan sholat berjamaah adalah orang yang hatinya terkait ke masjid, jadi baru hati ingat ke masjid, ini akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Yang kedua adalah pahala berjalan. Jadi berjalan untuk sholat berjamaah sudah dapat pahala. Apa saja pahalanya? Ada 9 pahala. Supaya kembali mengingat apa saja yang 9, kita lihat dulu ya. Apa saja keutamaan berjalan? Ada 9. Apa itu yang 9? Yang pertama, dicatat setiap langkah kaki menuju masjid. Bukan saja menuju masjid dan juga pulangnya. Jadi ketika kita berjalan ke masjid, setiap tapak langkah kita akan dicatat. Demikian juga ketika kita kembali ke rumah, itu juga dicatat. Yang kedua, diperbincangkan oleh para malaikat, atau untuk terjemah ini lebih tepatnya, para malaikat berlomba-lomba ingin mencatatkan pahala berjalan menuju ke masjid. Jadi mereka sangat kagum, maka dia berlomba-lomba ingin mencatatnya. Yang ketiga, berjalan menuju sholat berjamaah termasuk salah satu penyebab mendapat jaminan akan mendapatkan hidup yang baik atau mati, dan juga mati dalam keadaan baik. Hidup bi khairin, al-aish bi khairin, wal maut bi khairin. Kemudian yang keempat, berjalan menuju sholat berjamaah akan dihapus dosa-dosa dan akan ditinggikan derajat. Yang kelima, ganjaran yang keluar dalam keadaan suci untuk sholat berjamaah akan mendapatkan pahala seperti pahalanya ibadah haji yang sempurna. Yang keenam, yang keluar untuk sholat berjamaah ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yang keluar untuk melaksanakan sholat dianggap sedang sholat sampai dia kembali ke rumahnya. Yang kedelapan, al-bisyarah, kabar gembira bagi yang berjalan di waktu gelap akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian, nah ini yang kesembilan yang kita akan bahas. Idadullah ta'ala nuzulan minal jannah liman ghada ila masjid al-roha. Jadi kita akan membahas yang kesembilan. Jadi kita bayangkan betapa besarnya pahala sholat berjamaah. Ini baru pahala berjalannya. Melangkahkan kaki ke masjid akan dihitung dan akan jadi pahala penghapus dosa, meninggikan derajat. Ternyata bukan cuma langkah kaki menuju masjid, tapi pulang dari masjid pun dihitung sebagai pahala. Kita akan masuk ke yang kesembilan ya. Yang kesembilan ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan baik? Bagus, Yes, dan gentresa. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. I'dadullahi ta'ala nuzulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan tempat khusus di surga, liman ghoda ilal masjid al-roha, bagi yang berangkat ke masjid atau pulang dari masjid.
Wa mimma yadulu ala fadil masyi ilal masjid, di antara yang menunjukkan keutamaan berjalan menuju masjid adalah ma rawahu Saykhan, hadis yang diriwayatkan oleh Saykhan Bukhari dan Muslim, Bukhari Syekh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, man goda ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, waroha, Apa mandi? waroha, dan pulang. Barang siapa yang berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan baginya tempat di surga, kullama ghada aw roha, setiap kali dia itu berangkat atau kembali. Baik, ini dulu ya, kita lihat apa arti goda. Ada goda, ada roha. Kalau mana asal, goda itu adalah berangkat pada waktu pagi. Kalau roha, berangkat setelah matahari bergerak dari atas, atau waktu zuhur, waktu siang. Berangkat pagi, berangkat siang. Itu mana asal. Nah, bagaimana memahami goda ini? Itu kan pendekatan bahasa. Sebaik-baiknya yang menafsirkan hadis adalah hadis lagi. Jadi dalam ilmu syarah hadis, atau nanti kalau di jurusan hadis ada naqdul mutun ya, kritik matan, memahami matan, bagaimana ghada roha ini harus ditahrij ya. Maksudnya untuk memahami ini kita harus tahrij, apa yang maksud dengan ghada atau roha. Kita lihat di sini ada catatan kaki. Kita lihat saja bagaimana disebutkan di sini. Nah, ada di sini ya. Baik, man goda ilal masjid waroha. Ini ada yaqulu al-hafidh Ibnu Hajar. Wali Abi Dzar radhiyallahu anhu bilabzi. Sedangkan menurut Abi Dzar, lafadznya adalah kharaja. Jadi bukan man goda, tapi man kharaja. Ya. Jadi man kharaja. Jadi bukan goda. Jadi siapa yang keluar, siapa yang berangkat ke masjid, walahu anil mustamli wasar khasi bilabdi man yahruj. Ya. Dan sama juga masih Abu Dzar juga dengan fi'il mudhari al mustamli wasar khasi man yahruj. Ini sebenarnya kalau di dalam dunia dunia hadis ya, nanti ada yang dikenal dengan tahqiq ya. Tahqiq makhtutat. Jadi ini pekerjaan yang cukup berat juga ya, sebab sebuah kitab sebelum dicetak itu ada prosesnya ya, mengumpulkan nusah al-khatiyah, naskah-naskah tulisan tangan ya, tentunya untuk mengetahui bagaimana teks yang asli itu yang sebenarnya. Dan itu memang ada problem ya. Seperti mungkin sekedar gambaran, Musnad Ahmad itu yang diterbitkan oleh Maktabah Maimaniyah itu hanya 6 jilid. Ketika ditahqiq ulang ya oleh kerajaan Arab Saudi dan dibagikan kepada beberapa universitas dunia yang concern pada hadis, asalnya 6 jilid jadi 50 jilid. Ternyata dalam teks yang lama banyak sekali hadis-hadis yang belum masuk atau hilang. Nah juga ini terjadi juga dalam kitab-kitab yang lain ya. Jadi bisa jadi seorang ulama mengatakan ini riwayat Abu Daud atau riwayat yang lainnya, dalam Abu Daud sekarang tidak ditemukan. Nah mungkin ini beda teksnya ya. Problem ada seperti begitu.
Nah, ini ada Mustamli, ada As-Sarkhasi, ini termasuk naskah kitab yang dimiliki oleh Al-Mustamli dan Sarkhasi. Jadi kalau ada man kharaja, ada man yahruj, ya. Ada yang man yahruj. Baik. Fal murad bil wudu wa ala hadza, maka kalau melihat lafaz man goda kemudian ada man kharaja, maka makna man goda itu adalah sama dengan fal muradu bil wuduwi az-zihab. Jadi man zahaba, ya, sama dengan man zahaba, keluar dari rumah berarti zahaba ilal masjid. Siapa yang pergi keluar rumah, siapa yang keluar rumah pergi menuju masjid. Dan roha berarti adalah aruju, pulang. Nah, itu kalau melihat atau dibandingkan dengan lafaz lain, riwayat lain, maka arti ghoda di sini adalah sama dengan zahaba, sama dengan kharaja. Kharaja min baitihi wa zahaba ilal masjid. Begitu. Dan roha artinya pulang. Nah, wal aslu fil wudu, adapun makna asal al wudu al mudim min buqati nahar, berangkat dari pagi, waktu pagi. Warawah bada zawal, selama matahari tergelincir dari tengah. Namun kadang-kadang dua kalimat digunakan untuk dhihab waruju, pergi dan kembali, tawassuan. Jadi saya ulangi lagi ya, hadisnya kita terjemahkan ulang. Nah, ya. Man goda, nah, kita sudah dapat terjemahnya. Siapa yang keluar rumah dan dia pergi ke masjid. Waroha, kemudian dia pulang dari masjid ke rumah. Jadi pulang dan pergi. A'adallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan baginya nuzulahu, tempatnya di surga setiap kali dia pergi dan kembali. Ini nomor 2. Nomor 2, lihat catatan kakinya. Maksudnya kita supaya merasa yakin, ini muttafaq alaih, ya. Ada dalam Sahih Bukhari, ini ya. Kemudian Sahih Muslim, ini ada kitabnya ya. Nah, insya Allah kitab ini kalau kita sampaikan bagi yang merasa penasaran, itu sahih itu, dan saya rasa itu merupakan ciri khas jamaah kita, harus teliti ya, untuk ujug-ujug ya, tidak mendengar langsung mempercayai. Kita pasti mengatakan ini hadis, ini sahih. Alhamdulillah di sini disebutkan sumbernya Sahih Bukhari, kitabnya apa, babnya apa, hadis nomor berapa. Alhamdulillah ini kitab yang insya Allah menenteramkan, hati kita akan tentram. Ini berdasarkan sumber-sumber yang bisa terpercaya. Baik, Allah menyiapkan nuzul bidomin nun wazai. Nah ini kalau di dalam ilmu hadis itu merupakan adab ya, adab seorang hadis. Apabila ada sebuah kalimat yang bacaannya itu bisa beberapa kemungkinan, nanti disebut kalimat mushkilah ya. Kalimat yang mengandung beberapa kemungkinan membacanya. Bisa nazala, nuzila, nuzlan, nazlan, banyak kan. Maka harus ada dobtu. Dobtu itu ditentukan cara membacanya supaya tidak ada membaca yang lain. Ya, di sini bidommin nun wazai nuzul. Jadi bidommin nun wazai. Apa arti nuzul? Wal makan alladhi yuhayya lin nuzul fihi. Tempat yang disiapkan untuk ditinggali, untuk didatangi. Jadi kalau ada tamu, maka kita siapkan tempatnya, itu namanya nuzul. Jadi tempat yang dipersiapkan untuk menjadi tempat persinggahan.
untuk tempat singgah. Bisa juga dibacanya dengan bisukun zai. Jadi ada nuzul, ada juga nuz. Nuzlan. Ada lahu nuzlahu zai, disukun zai. Jadi ada dua baca, nuzul dan nuzlan. Nah, seperti hari Jumat. Ya. Apa hari Jumat dalam bahasa Arab? Jumu'ah, mi yaumil jumu'ah. Ada juga Jum'ah. Nah, kita kan sering mengatakan Jumat. Ya, padahal kalau bahasa Quran Jumu'ah. Nah, seperti begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada dua cara membacanya, ada nuzul, ada nuzul. Apa bedanya? Kalau nuzul, tempat yang disiapkan untuk didatangi, untuk disinggahi, untuk singgah di sana. Adapun dengan sukun zai, mayuhaya lil qadim, semua yang dipersiapkan bagi orang yang akan datang, bagi tamu yang akan datang, min diafah wa nahwiha, ya, berupa diafah, persembahan, jamuan atau yang lainnya. Nah, ini rujukannya apa? Bisa dilihat. Ya, sama Fathul Bari ya, ada dalam Fathul Bari. Jadi saya ulang lagi, barang siapa yang pergi ke masjid atau kembali dari masjid, Allah akan menyiapkan baginya tempat di surga atau akan menyiapkan tempat untuk menyambutnya di surga. Jadi di surga ini berarti secara isyarat bahwa orang yang ke masjid ini sudah dijamin masuk surga. Setiap kita melangkah ke masjid, Allah sudah menyiapkan tempat kita di surga untuk menyambut kita. Sebab kita berkunjung kepada Allah, maka Allah pun siap menyiapkan tempat bagi kita. Dan di surga, coba ini, Masya Allah. Jadi orang yang datang ke masjid adalah calon ahli surga, tempatnya sudah disiapkan. Lihat, a'adallahu, Allah menyiapkan baginya tempat di surga. Surga itu apa itu surga? Surga itu secara bahasa adalah aman ya, aman. Tapi itu termasuk min itlaqi juz wa iradatul kull. Disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Jadi surga itu bukan kebun, tempat di akhirat nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang beriman dan taat kepadanya. Di sana terdapat berbagai macam kenikmatan. Nah, apa kenikmatannya? Nah, bukan cuma kebun ya, dikasih dikasih taman atau kebun. Bukan cuma kebun, dikasih istana, tempat tinggal, dikasih makanan, minuman, pasangan, dan yang lain-lainnya. Surga adalah tempat dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, di sana ternyata nanti ada tempat untuk menyambut kita. Sudah Allah siapkan. Sudah Allah siapkan dari sekarang. Setiap kali kita berangkat ke masjid, Allah sudah menyiapkan tempat kita di surga. Ini adalah sesuatu yang membuat kita harus lebih semangat berangkat ke masjid. Ketika kita sedang malas, nih Allah sudah menyiapkan, terus disayogikan sagalana makanan. Ada diapah ya. Maaf sebentar. Ada diapah itu kan artinya jamuan. Lihat, minat diapah. Yang menjamunya Allah. Jadi kalau yang mengundangnya raja, pasti disiapkan jamuan raja. Jamuan dari raja pasti istimewa. Apalagi ini yang mengundangnya adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Pasti ini hidangan, sambutan yang sangat luar biasa, mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Sambutan yang tidak pernah kita lihat oleh mata, kemewahan, kemegahan, penghormatan yang sangat tinggi.
Lihat, ini komentar pengarang buku. Wa idza kana nuzulul ghadi wa ra'ih ila masjid yu'adu min kibarillahi rabbis samawati wal ard khaliqil kaun kullihi fakaifa yakun. Ya. Apabila nuzul tempat atau persiapan sambutan itu, persiapan apabila tempat yang disediakan bagi yang pergi dan kembali dari masjid itu, yang menyediakannya itu Allah Rabbus samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta alam semesta. Akaifa yakun, bagaimana itu persiapannya, bagaimana keindahannya. Mungkin yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita diundang oleh sebutlah diundang oleh presiden atau oleh raja, pasti bakal beda dengan diundang oleh bupati. Kemegahannya bakal beda. Ini undangannya dari Allah, Rabbus samawati wal ardh wa khaliqil kaun, fa kaifa yakun. Bagaimana ini megah dan mewahnya tempat yang disiapkan bagi yang akan datang ke masjid, bagi yang akan pergi ke masjid. Wa idza kana hada ala dhihab wal iyab minal masjid. Apabila itu ya, pahala itu baru untuk pergi dan pulang dari masjid, famada yakunu minal ajri was sawab ala ada'i sholat ma'al jama'i. Maka bagaimana pahala dan ganjaran untuk melaksanakan sholatnya berjamaah. Jadi ini kan belum ganjaran sholat berjamaah, baru ganjaran lempang, berjalan kaki, pulang dan pergi. Allah sudah menyiapkan tempat di surga, menyiapkan diapah, jamuan, sambutan. Allah sudah menyiapkan sesuatu untuk menyambut kita. Katanya baru berjalan. Andai kata berjalan begitu besar pahalanya, bagaimana dengan sholatnya? Jadi ini belum apa-apa ganjaran yang begitu besar. Maka orang yang tidak sholat berjamaah ketinggalan ganjaran yang sangat besar. Ganjaran berjalan saja begitu banyak. Ada 9 bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita akan melihat betapa para salafus shalih akan dia sangat menyesal sekali kalau dia ketinggalan sholat berjamaah. Menyesal sekali. Baik, kita lanjutkan. Hada wa qad ahraja nahwahu al-Imam Ibnu Khuzaimah fi shahihi. Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan seperti yang tadi dalam kitab Sahih, wa bawwaba alaihi biqaulihi. Dan dia memberikan bab untuk hadis tersebut, babu dzikri ma a'adallahu minan nuzul fil jannah lil ghadi ila masjid wa ra'i. Bab menjelaskan apa yang Allah siapkan, yaitu nuzul, tempat di surga bagi yang berangkat ke masjid dan pulang dari masjid. Wa ahraja aidan al-Imam Ibnu Hibban fi shahihi wa tarjamalahu biqouli. Demikian juga Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan dia memberikan judul bab dzikru idadullah, Allah menyiapkan al-manzil, tempat di surga, lil ghadi wa ra'i, bagi yang berangkat dan pulang dari ila sholat, dari sholat. Nah itulah ganjaran yang besar bagi jalan kaki, ini baru berjalannya menuju sholat berjamaah. Bapaknya siapa? Selesai, yaitu bab berjalan. Kita masuk kepada padilah yang ketiga. Sampai sini dulu, silakan kalau yang mau ditanyakan. Silakan kepada peserta jika ada yang mau bertanya sebelum dilanjut. Ya baik, kalau tidak ada lanjutkan, nanti mungkin sambil jalan. Siap. Baik, saya ulangi lagi ya. Ganjaran berjamaah baru 2 ya.
Satu, hati yang terpaut ke masjid dapat naungan dari Allah. Yang kedua, ganjaran berjalan. Nah, ganjaran berjalan ada 9. Tadi yang ke-9-nya. Sekarang masuk kepada yang ketiga, gym. Maka pakai gym ya. Ya, yaitu atil masjidi zairullah ta'ala. Orang yang berangkat ke masjid sama dengan sedang berziarah, berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat ke masjid kita sama dengan ziarah, berkunjung, bertamu ya. Bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebagai tuan rumahnya, kita sebagai tamunya. Wa mimma yadullu ala fardhis shalat ma'al jamaah fil masjidi ma bayyanahu An-Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid adalah yang dijelaskan oleh Nabi bahwa min anna wafidal masjid, orang yang datang ke masjid zairullah, sama sedang berkunjung ke Allah, berziarah kepada Allah. Wa annahu haqqun 'alal mazur, sesungguhnya kewajiban yang dikunjungi ikramu zairihi, memuliakan setiap yang berkunjungnya. Jadi Allah sebagai sahibul bait, pemilik rumahnya yaitu masjid, maka kita adalah tamunya. Pasti kita sama-sama tahu bahwa kewajiban tuan rumah menghormati, kan akrim doi paka, hormatilah tamu begitu. Pasti orang yang dikunjungi akan memuliakan yang berkunjungnya. Rawal Imam Tabrani an Salman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudu'a, dan dia melakukan wudu dengan terbaiknya. Lihat, wudunya juga harus wudu yang baik. Fa ahsanal wudu'a, dia berwudu dengan wudu yang terbaik. Jadi bukan asal-asalan wudunya. Bukan asal-asalan ya. Ini aslan, bukan asal-asalan. Fa ahsanal wudu'a, dengan wudu yang terbaik. Summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, fahuwa zairullah, maka dia sedang berziarah kepada Allah. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrimaz zair, kewajiban yang didatangi memuliakan yang datang kepadanya. Nah, jadi pasti Allah akan memuliakan setiap orang yang berangkat ke masjid. Sebab berangkat ke masjid sama dengan berkunjung kepada Allah, Allah akan memuliakan tamunya. Wa kaifa yakunu takrimullah ta'ala zairahu, bagaimana cara Allah memuliakan pengunjungnya, sedangkan Allah Ta'ala akramul akramin. Allah itu adalah zat yang maha dermawan, malikus samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi. Jadi kita bayangkan ya, bagaimana bentuk penghormatan Allah kepada yang berkunjung ke rumahnya. Bagaimana penghormatan Allah, sebab Allah adalah maha dermawan, pemilik langit dan bumi. Nah, lanjutkan. Jadi terbayang oleh kita betapa besarnya ya, penghormatan Allah. Sebab Allah itu
Disebutkan di sini adalah akromul akromin. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah orang yang sangat kaya dan sangat dermawan, pasti tamunya akan dihormati dan dimuliakan. Berkunjung kepada orang yang sangat kaya dan sangat dermawan. Terbayangkan, segala dibeklan. Gitu. Itu kalau manusia, sedangkan Allah melebihi manusia. Akromul akromin, bahkan dia maha kaya, dia pemilik langit dan bumi. Jadi sangat kita bayangkan betapa besarnya penghormatan Allah kepada para tamunya nanti. Nah, ini tadi kan baru berjalannya saja tadi sudah dihitung, berapa langkah dihitung, dikasih 9 fadilah berjalannya saja. Sebab yang kita kunjungi adalah Malikus samawati wal ardh, Rabba kulli syai'in, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dengan semulia-mulianya. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidan yu'aqiduna. Para sahabat Rasul menekankan hal ini. Faqad rawa al-Imam Ibnu Mubarak an Amr bin Maimun kana ashabu Rasulillah. Para sahabat Rasul mereka berkata, inna buyutallah fil ardil masajid. Rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Jadi semua masjid adalah milik Allah. Maka nanti dalam Al-Quran disebutkan wa annal masajida lillah. Semua masjid itu milik Allah. Jadi yang namanya masjid itu milik Allah. Syarat utama masjid adalah mesti wakaf. Ya. Kalau sudah wakaf berarti milik Allah, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan. Gitu. Syarat utama mesti milik Allah, wakaf. Bagaimana dengan dinamai masjid, misalnya Masjid Cioyot gitu ya, kalau Cioyot. Bukan berarti milik Cioyot, tetap milik Allah gitu. Selain orang Cioyot nggak boleh ke masjid, nggak bisa. Kalau sudah itu masjid itu milik Allah, kalau sudah milik Allah itu buyutul muttaqin, rumah bagi orang yang bertakwa, siapapun juga boleh masuk. Ini katanya beda dengan gereja. Kalau gereja itu ada madhab-madhabnya, jadi tidak sembarangan masuk ke gereja. Ini madhabnya ini nggak boleh. Kalau kita semua masjid, ini semuanya lillah, milik Allah, buyutullah. Kalau sudah rumah Allah, baitu kulli taqiyyin, rumah bagi semua orang yang bertakwa. Adapun penamaan, bolehkah misalnya namanya Umar gitu. Membangun masjid dinamakan Masjid Umar, atau misalnya Ali, Masjid Ali. Kemudian misalnya Ustadz Opik punya Masjid At-Taufik, boleh tidak? Nah, meskipun namanya Masjid At-Taufik atau misalnya Masjid Ali Umar, itu hanya sekedar litamyiz, bukan litamlik, ya. Sebab masjid tetap milik Allah. Di zaman Nabi juga ada Masjid Bani Zurek. Jadi sabaqa bainal khair. Nabi suka melakukan perlombaan naik kuda di kalangan sahabat dari Masjid Bani Zurek ila Saniyatil Wada. Jadi dinamaan Bani Zurek, masjidnya Bani Zurek. Bukan berarti milik Bani Zurek, tapi ini milik Allah. Gitu. Dinamakan dengan Bani Zurek itu hanya ditamyiz. Kalau di masjid yang mana? Nah, supaya beda dengan masjid yang lain. Saya ulang lagi ke hadisnya. Bahwa inna buyutallah, rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Wa inna haqqan 'alallah. Nah ini. Sesungguhnya haqqan 'alallah. Haqqan di sini kalau maknanya adalah wajib bagi Allah. Tapi tentunya ini terjemah supaya mulai pahami saja. Ayukrima manzarohu. Maka pasti bagi Allah Subhanahu wa taala
akan memuliakan setiap yang zaroh, setiap yang berkunjung ke rumahnya, berkunjung kepada Allah, pi buyutiha. Saya ulang lagi, rumah-rumah Allah di muka bumi adalah masjid. Dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan yang berkunjung kepadanya di rumahnya. Warawal Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan an Amr bin Maimun an Amr an Umar radhiyallahu anhu qala al masajid buyutullah fil ardi. Masjid adalah rumah Allah yang ada di muka bumi. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrima zairah. Pasti yang dikunjungi akan memuliakan yang mengunjunginya. Warawal Imam Ibnu Abi Syaibah Ibnu Syaibah ayatan an Salman radhiyallahu anhu qala man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu dan dia melakukan wudu dengan terbaik dan dia datang ke masjid liusolliya fihi, untuk sholat di sana, kana zairallah, maka dia sedang berkunjung pada Allah dan pastinya yang dikunjungi akan memuliakan yang berkunjungnya. Nah itu ya, jadi kepada yang berjamaah ke masjid sama sedang berkunjung pada Allah, pasti Allah akan memuliakannya dengan penghormatan yang sangat-sangat tinggi. Sebab yang kita kunjungi adalah Malikus samawati wal ardh, penguasa langit dan bumi. Selanjutnya yang dal Farullahi ta'ala. Baik. Farullahi ta'ala biqudumil abdi ilal masjid li ada'i sholat fihi. Allah sangat gembira karena datangnya seorang hamba ke masjid untuk melaksanakan sholat di sana, di masjid. Jadi kalau ada orang yang datang ke masjid, Allah sangat gembira sekali. Apa dalilnya? Wa mimma yadullu ala fadli sholat ma'al jamaah. Di antara yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah fil masjid, di masjid, ma bayyanahun natik bil wahyi al-sadiq al-masduq. Apa yang dijelaskan oleh yang bicaranya berdasarkan wahyu yang jujur dan wajib dianggap benar ucapannya, yaitu min farhillah, Allah merasa gembira karena kedatangan seorang hamba, biqudumil abdi, kedatangan seorang hamba ilal masjid li adai sholati, untuk melaksanakan sholat di sana. Faqad rawa al-Imam Ibnu Huzaimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah, Rasul bersabda, la yatawaddo, tidaklah berwudu. Tidaklah berwudu seseorang fayuhsin wudu'ahu, kemudian dia melaksanakan wudu dengan sebaik-baiknya. Jadi wudunya yuhsin, ihsan. Ihsan itu adalah itqan, memaksimalkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang yang apabila bekerja itu atqana, melakukan yang terbaik. Jadi wudu juga wudu yang terbaik. Wa yusbiguhu, dan dia yusbig, menyempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, la yuridu illa sholat fihi, dia tidak ada tujuan ke masjid selain ingin sholat di sana, ila tabash basyallah, kecuali Allah tabash bash. Nanti apa itu tabash bash itu ya? Kama ya tabash bash ahlul ghaibi tal'ati. Mungkin kalau bahasa Sundanya itu marahmai ya, atau gembira bahagia. Kecuali Allah merasa senang. Allah senang seperti senangnya ahlul ghaib.
keluarga yang ditinggal oleh seseorang bitolati dengan datangnya orang tersebut. Jadi misalnya seorang suami pergi sebulan, 2 bulan, tentunya keluarganya menanti, istrinya, anaknya menanti, tiba-tiba yang dinanti itu tiba. Pasti wajah mereka akan berseri, gembira. Nah, wajah yang gembira itu namanya yatabashbas. Seperti orang yang ditinggal, ahlul ghaib, orang yang ditinggal ketika muncul orang yang dinantinya muncul, sangat bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, itu kan undangan dari Allah. Ke masjid ka dieu, hayya 'alal shalah, itu kan Allahumma robba hadhihi dakwah. Ya Allah, robba hadhihi dakwah. Engkaulah yang memiliki panggilan. Jadi adzan itu adalah undangan dari Allah. Maka Allah sudah menanti kita. Segala hal sudah disiapkan. Di surga ganjaran disiapkan. Maka ketika yang diundang itu datang, nah, Allah sangat bahagia. Bagaimana bahagianya? Nah, digambarkan orang yang menanti begitu lama gitu, keluarga, tiba-tiba kurunyung datang, wah pasti gembira sekali. Nah gitu ya. Jadi Allah sangat bahagia, sangat gembira kalau yang diundangnya datang ya. Kita juga akan begitu, kalau kita menyebarkan undangan, ternyata yang diundang itu datang, pasti kita akan tersenyum bahagia. Nuhun, terima kasih kedatangannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, pasti lebih dari itu. Itu ya tabasbas ya. Wajhin bashush, maksudnya wajah yang marah-marah, gembira, bahagia. Yaqulu al-Imam Ibnu Atsir, nah ini termasuk ulama ahli hadis dan dia terkenal dengan kitabnya An-Nihayah. Jadi untuk memahami kalimat-kalimat yang gharib, ya. Gharib itu kalimat yang jarang dipakai. Kalau kalimat ahsana yuhsinu, wah banyak sekali dan mudah. Tapi kalau ya tabash, ini kan mungkin ada beberapa hadis yang ada kalimat basa, ya tabash basa, ya tabash basu, maka itu termasuk kalimat gharib. Artinya nadiratul istimal, kalimat yang jarang digunakan, jarang dipakai. Yaqulu al-Imam Ibnu Atsir wal bash pahus sadiq bis sadiq. Ya, jadi kegembiraan seorang teman karena ada temannya. Jadi ketika ada teman yang sudah lama tidak berjumpa, kita berjumpa, pasti akan gembira. Walutfi fil mas'alah. Kemudian bertanya dengan lemah lembut. Kalau ketemu dengan teman yang sudah lama, kita akan bertanya dengan lutfi, dengan lemah lembut. Wal iqbal alaihi. Dan hati menyambut sepenuh hati. Dan kita nyangharep, itu kan, nyangharep, menghadap sepenuhnya. Jadi kalau ada teman, kita melihat dengan sebelah mata, ditatap dengan kedua mata, hati pun terbuka, gembira. Nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu ya. Lebih dari itu Allah itu. Allah mengundang kita, ketika kurunyung datang ke masjid, wah Allah menyambut kita, sangat gembira sekali. Ya. Wahada masalun. Wahada masalun, ini adalah masal, perumpamaan dorobahu yang Rasulullah SAW buat, dibikin. Jadi Rasul untuk menjelaskan sebuah makna yang abstrak gitu ya. Nabi mencontohkan dengan bayan bil misal, menjelaskan. Di antaranya kata ini adalah hada masalun dorobahu litalaqihi iyahu bibirhi wa takrimihi wa ikramihi. Perumpamaan bahwa Allah menerima orang yang datang, disambut, diterima, bibirhi dengan kebaikannya, wa takrim, bakal didekatkan dengannya dan dimuliakan. Jadi akan dimuliakan. Allah gembira
Maksudnya adalah Allah itu akan menyambutnya dengan penuh kebaikan, didekatkan dan dimuliakan. Qad bawaba Imam Ibnu Huzaimah ala hadalan biqaulihi babu dzikru pahi rabb. Bab menunjukkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala bimasyi abdihi mutawaddian. Seorang hamba yang berjalan dalam keadaan berwudu. Nah, itu ya. Silakan sampai sana dulu. Yang mau bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya Pak Ustadz? Silakan. Silakan dari mana yang bertanya? Siapa? Saya dari Calengka, Namanya siapa, Ustaz? Asep. Maaf, siapa? Ini Pak Ustadz, di dalam hadis yang lain saya pernah mendengar bahwa ada anjuran untuk sholat di rumah ketika kondisi tidak memungkinkan. Yaitu kata-katanya itu solu pi buyutikum atau solu pi rihalikum. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kata-kata tersebut melarang sholat di masjid dan sholat di masjid itu menjadi haram atau tidak gitu? Dan apakah ketika terjadi kondisi seperti itu, misalkan kan sekarang kebetulan lagi musim hujan Pak Ustadz ya. Nah, ketika misalkan hujannya besar, mana yang lebih utama, apakah sholat di masjid berjamaah atau sholat di rumah? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi ada sebuah hadis ketika hujan lebat, mungkin harus ditahu dulu ya bagaimana suasana masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid di zaman Rasul itu tidak ada atap. Tidak ada atap, itu yang pertama. Jadi hanya dinding saja, atapnya tidak ada. Maka kan yang itikaf juga maka kemah ya, khimah. Jadi terbayang kalau hujan itu berarti becek, banjir, berair. Ini bagaimana bisa sholat di sana sementara tempatnya juga banjir. Dan tentunya kalau kita di musim hujan masjidnya tergenang ya, mungkin di Ranca Ekek, di Cicalengka, di sana kalau banjir terendam, berarti sholatlah di mana? Ya sholat di rumah, sebab di masjid kita sujudnya ngerebok ya. Misalnya masjidnya itu terendam sampai 50 cm, bagaimana kita bisa sholat coba kan? Apalagi zaman Rasul mungkin ngebelesek gitu kan. Kalau hujannya airnya banyak, kemudian juga itu sehingga tidak memungkinkan sholat. Maka kata Nabi SAW, solu fi rihalikum, sholatlah di rumah. Sebab kalau di masjid tidak memungkinkan. Jadi itu dulu suasananya seperti itu. Sebab di masa Rasul masjidnya itu tidak beratap. Jadi tidak memungkinkan kita sholat di masjid. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya juga begitu. Kalau sekarang juga kalau memang hujannya itu sampai mungkin banjir, kita mau lewat keluar masjid juga mungkin kita akan hanyut, masjidnya juga tergenang. Nah, itu juga sama berlaku. Sebab intinya dari hadis tersebut adalah tidak memungkinkan sholat di masjid sebab masjidnya kehujanan, basah-basah. Ini juga bisa berlaku sampai sekarang. Mungkin masjidnya jelek, balocor, ya hujannya besar, jalannya juga harus lewati sungai atau apa, ya berlaku ya. Berlaku tidak perlu ke masjid sebab tidak mungkin kita sholat di sana. Dan itu situasi yang sulit, rumit ya, yang namanya juga darurat sekali-kali lah. Sekarang kalau masjidnya jabat dekat, ada payung, kemudian nyaman, bahkan sebaliknya. Itu sekarang masjid-masjid itu tempat pengungsian, andai kata banjir juga atau apa bisa ke masjid. Bahkan masjid lebih nyaman daripada rumah gitu. Masjid lebih tinggi. Jadi kalau masjidnya ada, kemudian kita juga bisa bisa pakai payung, ya tetap masjid itu lebih baik. Begitu Pak Asep, Ustaz Asep di Calengka. Terima kasih pertanyaan. Ustaz, masih ada yang bertanya, Ustaz? Mangga. Silakan Ustaz Abdul Hafid dari Cisurupan. Bertanya apa? Bismillah, Ustaz. Pertarosanana anu kahiji ngeunaan calik di hiji
kampung kaleresan di kampung eta teh masjid anu caketna masalah fikhiyah anu ku urang dianggap hal eta teh bid'ah, terus dilakukan di masjid eta sehingga maksa urang teu angkat ka masjid kusabab keyakinan perbedaan eta nu kahiji. Kumaha Ustad? Anu kadua, upami perkawis istilah masjid di dieu nu kumaha masjid teh, kumaha upami di lembur mah aya musola, aya tajug, tak kumaha naha hadis anu tadi disebutkeun teh berlaku atau napi henteu gitu. Ya. Nah, Ustaz, Ya nu kahiji. Yang pertama, bagaimana kalau kita sholat di sebuah masjid, namun di masjid tersebut ternyata tata cara sholatnya itu beda dengan kita. Ya, mi, no papi kami. Sehingga kita merasa kurang nyaman. Nah, mungkin harus kita juga harus jujur, harus objektif ya. Memang bedanya itu sejauh mana bedanya? Apakah sholatnya isanya 4-5 rakaat, gitu kan? Apakah maghribnya jadi 2 rakaat? Atau yang bedanya hanya dalam masalah furu? Jadi kan sholatnya sama 4 rakaat, 3 rakaat, rakaat 1-2 sama. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan kita. Nah, ini juga harus didefinisikan juga. Apakah ini masalah khilafiyah atau benar-benar tidak bisa ditolerir gitu kan. Jadi kita juga harus objektif. Kemudian andai kata masalah khilafiyah, tentunya khilafiyah juga kita harus bijak juga melihatnya, menilainya. Andai kata memang di sana banyak sekali hal-hal yang salah, maka justru kita kan harus berusaha memperbaikinya. Kita datang ke sana. Baik, ada sebuah hadis, hadisnya begini, yusalluna bikum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam itu sholat bagi kamu. Andai kata imamnya tersebut sesuai dengan sunnah, maka kamu akan dapat pahala dan imam pun akan dapat pahala. Pertama, jika imamnya itu adalah salah, maka kamu akan tetap dapat pahala dan tanggung jawab imam dosanya. Jadi jangan sampai alasanana teu ka masjid teh mung imamna atau masjidnya banyak hal yang beda dengan saya. Saya rasa harus diinventarisir dulu, diidentifikasi dulu apa saja perbedaannya. Kita pun harus berkunjung kepada imamnya atau DKM-nya. Mungkin karena beda rujukan, ya kita siapkan dakwah. Dakwahnya adalah dengan kita memberikan hadiah. Misalnya buku-buku yang baik tentang sholat. Kita berikan beberapa orang yang berpengaruh di masjid tersebut, ada berapa, ada 5, ada 10, siapkan 5 atau 10 paket buku. Soal jawab ahasan atau apa saja yang bagus-bagus bukunya. Saya rasa mereka kalau kita berikan, insya Allah kalau Allah membukakan hidayah kan bisa berubah. Dan kisah itu banyak terjadi. Dari mulai dia itu hanya sekedar jadi makmum saja, tapi dia sabar terus. Jadi akhirnya lebih percaya kepada makmum tersebut. Kamu lebih alim, lebih tahu, silakan masjid kumaha kamu lah, kumaha ustad eta. Jadi begitu. Jadi kita jangan sampai meninggalkan masjid karena subhatnya asatu husu itu. Atau ada yang beda. Jadi kita harus itukan dulu, beda itu ada beda yang khilaf ya, yang sangat memungkinkan sanak wajah.
Yang pertama ya, yang kedua, apakah masjid itu sama dengan tajuk? Apakah masjid sama dengan musola? Ya tadi bedanya begitu aja. Bedanya dia diwakafkan tidak, gitu kan? Diwakafkan tidak. Kalau diwakafkan itu jadi masjid meskipun kecil. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid, meskipun kamah fasoh toirin, segede pelok, segede apa kandang manuk. Nah itu artinya. Kalau dia itu memang diwakafkan, sudah itu jadi masjid. Adapun hotel, perkantoran, ya misalnya ini itu ya musola biasa saja, musola bukan masjid status. Ada ruangan khusus di kelas, ini untuk sholat, nah, itu musola biasa. Itu segitu. Ustaz, masih ada yang bertanya, Ustaz? Oh boleh, sok silahkan. Ini ke Bu Ida dulu, silakan Bu Ida. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Melihat pemaparan dari Ustadz baru satu saja gitu ya, begitu besar pahalanya bagi orang yang berangkat ke masjid, baru langkahnya saja sudah begitu besar pahalanya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai wanita, sebagai perempuan yang menurut sebagian ulama kan lebih baik wanita itu di rumah. Tapi kami sebagai perempuan, sebagai wanita ingin melihat pahala yang begitu besar, jadi termotivasi untuk ke masjid. Nah, bagaimana Ustaz? Mana yang lebih baiknya? Apakah kita mesti di masjid atau di rumah? Ya, saya rasa ini pertanyaan ada terus ya, Ibu Ida, ada terus itu pertanyaan setiap pertemuan dan ibu-ibu yang menanyakan juga sama. Jadi saya sudah jawab sebelumnya bahwa Rasulullah bersabda bahwa la tamna'u ima Allah, kalian jangan melarang hamba-hamba Allah wanita untuk ke masjid. Begitu kan Nabi mengatakan. Jadi silahkan ibu-ibu ke masjid. Apakah ibu-ibu ke masjid akan dapat pahala yang sama? Dalam Al-Quran dikatakan, inilah udi'u amala amilin min dzakarin wa unsa. Saya tidak akan menyia-nyiakan setiap amal, baik laki-laki dan perempuan. Jadi amalnya sama, insya Allah pahalanya juga sama. Tetapi Nabi memang secara khusus bahwa beritahukan kepada mereka bahwa rumah lebih baik bagi mereka. Nah, Nabi sudah mengatakan demikian, rumah lebih baik bagi mereka. Tentunya kita kaum wanita tidak ke masjid karena tentunya di rumah banyak yang mesti diurus, mesti digarap. Dengan ada ibu-ibu, pekerjaan rumah bisa selesai dengan baik. Nah, ternyata itu juga jangan dianggap hal yang remeh, tapi hal yang besar. Di zaman Rasulullah SAW, ibu-ibu juga ingin itikaf, istri-istri Nabi juga ingin itikaf, sampai ada kemah, tenda-tenda di masjid itu. Ternyata istri-istri Rasul itu, kata Nabi, apakah kamu ingin kebaikan? Kalau kamu ingin kebaikan, pulang, suruh di rumah, itikaf, jangan itikaf lah ibu-ibu ya mah, ayo urusin kene gitu. Tetapi ketika Rasulullah meninggal, maka istri-istri Nabi itu itikaf di masjid. Dengan arti mungkin ibu-ibu yang apalagi pekerjaan saya rasaan beres seperti apa, dia ingin ke masjid, itu bagus, tidak ada yang disia-siakan di rumah. Jadi mengurus rumah, menjaga wibawa rumah, ada ketentraman bagi anak-anak gitu. Anak-anaknya ini ternyata sangat besar pahalanya. Jadi ada sisi lain yang memang tidak bisa dikejar oleh kaum laki-laki. Jadi ngurus rumah jangan dianggap itu hal yang kecil. Insya Allah ada kesetaraan. Itu sudah selesai Ibu Ida, terima kasih. Ada dari Sadiki Abil Aziz. Ini kayaknya lagi pengabdian nih. Silakan Diki. Di mana Diki ya? Di Kalimantan Tengah, Ustaz, Palangkaraya. Masya Allah. Silakan Diki.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin ini terkait bagaimana jika perempuan azan di masjid, padahal dalam ini kasusnya terjadi Ustaz di tempat pengabdian. Jadi ada mungkin satu pesantren yang sebenarnya ada ikhwan gitu seperti satpam dan lain sebagainya, mungkin karena mereka tidak ke masjid dan mayoritas di sana itu pesantren perempuan, jadi memaksakan perempuan yang azan. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan tema, tapi berkaitan dengan waktu sholat. Dalam hadis saya temukan di dalam kitab Fiqh Sunnah, disebutkan bahwasanya keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keadaan siangnya itu sedang dingin, maka beliau menyegerakan sholat. Kemudian apabila sedang panas-panasnya, beliau mengundur sholat gitu. Bahkan satu hadis lainnya disebutkan bahwasanya ketika muadzin hendak adzan itu dicegah dulu oleh Nabi, disuruh supaya tunggu dulu sampai agak cuacanya agak dingin, sampai 3 kali begitu, Ustaz. Nah itu saja, Ustaz. Ya, baik. Dalam sebuah hadis, jadi kan azan itu ini laki-laki ya, tetapi boleh ke wanita azan. Dalam sebuah hadis, Nabi Siti Aisyah, dia pernah adzan dan dia qomat dan dia mengimami kaum wanita. Jadi tentunya adzan itu untuk kaum laki-laki, kecuali kalau memang tidak ada laki-laki, barulah ya harus wanita yang azan, nggak apa-apa. Seperti tadi Siti Aisyah juga ya, karena Aisyah tu'adin wa tukim, kemudian Siti Aisyah jadi imam dan berdiri di tengah-tengah kaum wanita. Jadi boleh wanita azan kalau memang untuk wanita lagi, misalnya di asrama putri azan, nggak apa-apa. Mungkin laki-lakinya yang terpisah itunya tempatnya jauh dan tidak terdengar adzan kecuali dari tempat tersebut, ya silahkan. Kalau memang sekira-kira masih terdengar adzan dari yang lain oleh ada laki-laki, itu laki-laki yang azan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah hadis, idza stadal haru fa'abridu bis sholat. Apabila panas sangat menyengat, maka tunggu sampai dingin. Tunggu sampai dingin. Sesungguhnya sangat panas itu adalah min fahi jahanam, termasuk embusan neraka jahanam. Kita fokusnya ke sana bahwa ada hadis yang Nabi menyuruh ketika panas sangat terik, maka tunggu sampai dingin dulu. Tadi kata ini Diki dari Tasik, tapi sedang ada pengabdian di sana ya, di mana di Kalimantan. Jadi memang betul ya. Jadi Nabi sampai tadi kan mengatakan sampai ditunggu. Ya memang berarti ada perintah, ada akwal Nabi, qaul Nabi, ada juga fi'lun Nabi dipraktekkan. Ini berkaitan dengan khusyuan sholat. Jadi sholat itu mesti khusyuk. Nah, segala hal yang bisa merusak khusyuan mesti dihilangkan. Segala hal yang bisa mendatangkan khusyuan mesti didatangkan. Jadi dalam kitabnya Sholeh Munajjid ada 33 langkah khusyuk dalam sholat. Intinya adalah segala hal yang bisa menciptakan suasana khusyuk diciptakan, diadakan. Segala hal yang bisa merusak harus dilenyapkan. Nah, berkaitan dengan tempat juga, sekira-kira di tempat tersebut mengganggu kekhusyuan sholat, di tempat tersebut ada gambar-gambar, jangan sholat di sana. Termasuk cuaca sangat panas gitu ya. Wah, ini bagaimana? Tidak akan bisa sholat, tidak akan nyaman, panas sekali, tunggu ya sampai dingin. Jadi itu betul harus seperti itu. Ngoprot kesang, wah itu kita dinginkan dulu, tenang, abridu bis sholat, dinginkan dulu sampai dingin, sehingga kita nyaman mengerjakannya.
Sebab kalau kita sedang panas, sholatnya sedang panas, maka tidak akan khusyuk. Mungkin kekituannya dah harus dalam faat enakan. Lebih baik kita dinginkan dulu. Dan udara di Arab pada saat sekarang juga kan panas, apalagi di zaman Nabi kan tidak ada AC, tidak ada pendingin. Beda dengan sekarang, justru tempat yang paling enak itu justru di masjid, dingin sekali, panas sekali, masuk ke masjid dingin, apalagi Masjid Nabawi itu sangat dingin, sangat enak. Ya begitu. Jadi memang masjid sekarang lebih enak dibandingkan masa dulu. Kalau dulu ya panas langsung sebab tidak ada atap. Abrigu, dinginkan. Begitu Diki. Terima kasih. Baik, Ustaz, ada satu lagi. Oke, satu lagi. Tapi melalui pesan chat, ini saya bacakan, Ustaz. Oh iya, Sob. Pertanyaannya, kan masjid itu disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Tapi katanya kenapa masih ada orang yang tidak tenang, merasa gelisah? Apakah Allah tidak menyambutnya? Ya, gitu. Itu pertanyaannya dari Abdul Rofi yang sedang pengabdian di Lampung. Jadi datang ke masjid tidak tenang. Oh, gelisah. Apakah Allah tidak menyambutnya? Ya, jadi biasanya ke masjid itu kan apalagi Jumat itu betul-betul tenang. Apalagi kalau khotib sudah datang di gelap yang sare, biasanya tenang begitulah. Jadi sebenarnya kembali lagi bahwa ada adab ya, ada adab yang mesti diperhatikan oleh orang yang datang ke masjid. Jadi tentunya dengan hati, tadi kan dengan wudhu itu kan membersihkan yang dohir, berarti bukan cuma yang dohir, batin juga harus dibuka. Insya Allah kalau kita datang ke masjid dengan tulus ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala menyambut kita dengan limpahan rahmat. Nanti kan ini didoakan ke malaikat gitu kan. Allah melimpahkan rahmat, malaikat mendoakan, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, nanti akan ada itu. Ini hadis yang ini yang akan kita bahas. Ternyata harus didoakan ku malaikat wae, tetap wae tenang hatena. Nah, ini hati-hati. Ini tanda-tanda apa gitu kan? Ku malaikat itu didoakan, ternyata hati kita masih juga tidak tenang. Jangan-jangan itu ada sekat, ya, ada penutup, ada penghalang. Ya kalau ada penghalang terus aja ya berusaha. Perlu mujahadah. Ya. Awalnya mungkin tidak tenang. Coba yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, insya Allah ada mujahadah. Waladina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Sungguh-sungguh aja, insya Allah. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala dan itu mungkin tidak cukup sekali. Pekerjaan yang diulang-ulang meskipun salah nanti akan menikmati. Sekali lagi saya ucapkan ini. Pekerjaan yang berulang-ulang dilakukan terus-menerus meskipun itu salah, tapi karena dia itu terus-menerus, bahkan dia menikmati dan menganggap itu pekerjaan yang benar. Seperti pelacur, mungkin ketika dia itu melakukan perbuatannya, itu dia hatinya tidak nyaman, tidak bahagia. Dengenah menang duit oke. Tetapi ketika dia melakukannya 2, 3 kali, 1000 kali, sampai 1000 kali, dia bahkan menikmatinya. Itu kemaksiatan. Demikian juga ketaatan mungkin baru pertama, kedua kali ke masjid. Naon bahagia nak ke masjid, tidak ada kebahagiaan. Ya itu kan baru sekali 2 kali. Dosanya sangat menumpuk segitu. Mau dibersihkan itu sulit. Coba terus mujahadah ya. Ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang yang muslim. Jadi perlu terus mujahadah. Begitu Abdul Rofi ya di Lampung. Semoga bahagia selalu ya. Lanjutkan aja ya. Siap, lanjut Ustaz. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan. Ya. Judulnya adalah hak ya, keutamaan berjamaah hak fadlu intidoris sholat, keutamaan menanti sholat. Ya yang namanya berjamaah pasti ada kemungkinan kita datang lebih awal. Kalau datang lebih awal, kita menunggu yang lain. Kadang-kadang kita terlambat.
ditungguan kunut sejen. Kan begitu, menunggu ya. Kadang-kadang kita menunggu, kadang-kadang kita justru ingin ditunggu oleh orang lain. Tawaka komatlah kahayang mah, mungkin begitu. Ternyata lihat, fadlu intidor as-sholah. Keutamaan menunggu sholat. Wa mimma yubayyin fadla sholat fi jama'atin bi anna man jalasa fi intidoriha fahuwa fis sholah. Di antara yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, yaitu man jalasa fi intidoriha, orang yang duduk menanti berjamaah, bahwa pisolah, maka itu dianggap sedang sholat. Saya ulang lagi, orang yang duduk menanti sholat dianggap sedang sholat. Jadi kan kita duduk di masjid ngantosan sejen, ya, yang lain belum datang, yang lain sedang sholat sunat, kita sudah menanti. Nah ternyata jangan dianggap sia-sia menanti selama masa penantian, bahwa pis sholat, maka dia dianggap sedang sholat begitu. Dan bukan cuma itu, wa annal malaikata tastagfir lahu, malaikat akan memintakan ampunan, wa tad'u lahu birahmah, dan mendoakannya supaya dapat rahmat. Faqad rawal Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ahadukum ma qa'ada yantadiru sholat fis sholat. Ya. Salah seorang kamu selama dia duduk menanti sholat fi sholatin, dianggap sedang sholat, dianggap sedang sholat. Malam yuhdis, selama dia tidak batal, selama dia masih tetap dalam keadaan wudhu. Menanti sholat, menjaga wudhu, ya. Tad'ulahul malaikah, malaikat mendoakan. Allahumma gfir lahu, ya Allah berikan ampunan kepada orang yang duduk. Jadi ketika kita duduk menanti sholat, ini ibadah, sedang sholat, malaikat, coba ini yang mendoakannya berapa ya? Al malaikat, dan para malaikat. Berarti banyak malaikat. Di masjid banyak malaikat, dan malaikat begitu suka kepada orang yang ada di masjid dan tidak berhenti, terus-terusan mendoakan. Allahumma gfir lahu, ya Allah berikan ampunan kepada orang tersebut. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat. Coba didoakan ke malaikat. Maka tadi saya katakan ke masjid tapi tidak merasa, tidak ada ketenangan. Nah, ini proses. Coba lihat doa malaikat ini. Ampuni, berikan rahmat. Ampuni, Pak. Kalau kita terus-terusan, insya Allah maghfirah dan rahmat akan kita raih. Sekali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali ke masjid, terasa itu kenikmatannya. Waqad araja Ibnu Huzaimah fi sahih wa nahwahu, ya. Ibnu Huzaimah memberikan yang sama, wa an wa nahu biqouli, dan dia memberikan judul Babu Padlil Julus fil Masjid. Bab keutamaan duduk di masjid intizoron lis sholat, menanti sholat. Wa dzikru sholatil malaikat alaihi, dan menyebutkan malaikat mengucapkan sholawat dan mendoakan malam yu'di fihi wa yu'bis fihi, selama dia tidak yu'di, mengganggu yang lain, menyakiti yang lain. Jadi di masjidnya ke motah, ya, mungkin anak-anak kita kadang-kadang di masjid tapi bikin kegaduhan. Di masjid itu tidak berbuat gaduh atau tidak yuhdis, tidak batal. Kalau batal cepat-cepat wudhu lagi. Itu ya, menanti. Jadi ada keutamaan menanti. Ada keutamaan menanti sholat. Selanjutnya, padlu sufuk al-ula.
Jadi kalau kita berjamaah, ada pahala berjalan, ada pahala intidor menanti, ada pahala ini saf. Jadi kita akan di mana saf kita, di mana kita tinggal, padlu sufuf al-ula. Keutamaan ada di saf-saf awal. Ada saf-saf awal. Kalau ada 100 saf, berarti 1 sampai 10 masih saf awal. Cuma di kita rata-rata masih cuma 1 saf ya. Saf kahiji hungkul kaduana teu aya. Di supupu awal berarti 1 sampai 10 dianggap saf awal. Kalau seperti di Mekah, di Madinah itu bisa ratusan saf. Inna li sholati jama fi sufufil ula. Sesungguhnya untuk sholat berjamaah berada di saf-saf awal, terutama di saf ke-1, padlan aziman. Ada keutamaan yang besar, wa qad bayyana dalika Rasulullah fi iddati ahadits. Rasulullah SAW menjelaskannya pada beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah ini, walau ya'lamun nas ma fin nida wasaffil awwal summa lam yajidu ila ayyastahimu alaihi lastahamu. Kalaulah manusia mengetahui ganjaran yang besar fin nida, ganjaran besar dalam azan dan saf awal, kemudian tidak ada cara untuk dapat melakukannya kecuali mesti diundi, pasti mereka akan melakukan undian. Jadi ingin adzan itu ternyata banyak peminatnya. Sedangkan adzan kan cukup oleh seorang, ini yang inginnya 10, maka DKM sudah ajalah diundi, siap diundi. Demikian juga ingin saf awal itu cuma misalnya 1 saf itu untuk 20 orang, ini yang inginnya 100 orang. Kalau orang itu tahu betapa besarnya ganjaran azan dan saf awal, dan tidak ada cara untuk meraihnya kecuali mesti diundi, maka siap akan diundi. Kita lihat dulu catatan kakinya ya. Ayastaimu alimina istiham wa huwa iqtira, tadi diundi ya, untuk diundi. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar zada Abu Syekh fi riwayatin lahu min tariqil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu minal khairi wal barakah. Jadi ini kalaulah manusia mengetahui kebaikan dan berkah. Nah, kebaikan dan berkah yang ada pada saat berjamaah. Wa yaqulu Tibi ta'liqan 'ala hadis asy-syarih. Imam At-Tibi mengomentari hadis tersebut, walam yubayyin anal fadilah mahi yufidu darban minal mubalaghah. Fadilah tidak disebutkan. Apa itu fadilahnya? Menunjukkan bentuk minal mubalaghah. Termasuk sesuatu yang sangat mubal yang sangat. Artinya mimaleru tahtal wasi, yaitu sesuatu yang tidak bisa dilukiskan. Betapa besarnya. Wakada tasawwaro tusawwir halatal istibaq bil istiham bihi minabut mubalaghah. Demikian juga berlomba sampai mesti diundi menunjukkan mubalaghah, berlebihnya.
sangat berlebihnya ganjaran dan pahala. Di anahu la yaqa, sebab itu tidak akan ini mau padam ininya. Saya ulangi lagi. Wakada tusawwir halat al istibah bil istiham bi mina mubalagho al baligho haddaha. Demikian juga terbayang kondisi orang yang sedang berlomba, yang siap diundi. Ini juga menunjukkan mubalagho. Sebab orang tidak mungkin layako tidak akan terjadi kecuali pada sesuatu yang layak diperebutkan. Baik, saya ulang lagi ya hadisnya supaya paham apa yang dibahas. Kalaulah manusia itu mengetahui ma fin nida, ini disebutnya itu tidak disebutkan, tidak mengetahui sesuatu fin nida wasofil awal. Nah, ini termasuk kata siapa? Kata Imam At-Tibi ya, atau Imam ya betul At-Tibi, tidak dijelaskan apa padilahnya, menunjukkan bahwa padilah yang sangat besar, mubalagho. Jadi kalimat di sini ada dua mubalagho. Pertama, tidak begini ya'lamunas ma fin nida minal ajri. Nah, ini kan disebutkan. Jadi disebutnya kalau dalam balagho itu kan ada hadbul ma'mul ya. Dibuang ma'mul menunjukkan sangat umum, sangat banyak. Ini juga harusnya ada tambahan. Lau ya'lamunas ma fin nida wasofil awal minal ajri. Nah, ini harus tidak disebutkan. Tidak disebutkannya menunjukkan betapa besarnya. Itu yang pertama, mubalaghoh yang pertama. Mubalaghoh yang kedua, ini ada tasbih, yaitu dengan orang yang siap berlomba untuk mendapatkannya dengan cara diundi. Semua menginginkan dan harus diundi, siap. Maka ada dua mubalaghoh di sini menurut Imam At-Tibi. Pertama, Nabi tidak menjelaskan apa padilah yang akan diraih. Ini menunjukkan mubalaghoh, betapa besarnya pahala yang akan diraih, sehingga tak bisa disebutkan bentuknya, saking besarnya. Mimma la yadhul tahtal wasfi, tidak bisa disebutkan berapa besarnya bagaimana. Demikian juga tasawwur, wa kadar tasawwur halatil istibaq. Demikian juga gambaran orang yang berlomba, istibaq, berlomba ingin mendapatkan saf awal dan adzan sampai dia harus diundi. Nah, ini ada masalah yang dibahas oleh para ulama. Mana yang paling afdol? Mana yang paling besar pahala? Apakah imam atau muazzin? Ternyata yang rojih ya, adalah muazzinlah orang yang paling besar pahalanya ketika ada sholat. Nah, apa alasannya? Di antaranya adalah muazzin adalah musabbih. Ya. Sebab karena ada muadzinlah orang itu ke masjid. Ya mungkin ada juga kalau di masjid, kalau di Madinah atau di Mekah, kenapa masjid imamnya resep enakeun ya? Imamnya imam sudes, imamnya siapa? Jadi rindu kepada suaranya imam. Tapi kalau di masjid-masjid pada umumnya itu masjid mah kusaba aya nu adzan we ya. Kadang-kadang imamnya tidak bagus bacanya, tapi kusaba sudah waktu adzan saja. Nah, jadi banyak yang ke masjid karena muadzin. Maka sebenarnya muadzin itu ganjarannya itu sangat besar. Setiap orang yang sholat, maka dia akan dapat pahala dan juga pahala tersebut juga akan diraih oleh orang yang azan. Nah, jadi berapa orang yang sholat di masjid itu muadzin. Maka kata Nabi, lamun apal ganjaran
jadi tukang adzan, muazin, wah dia akan menginginkannya meskipun harus berlomba. Gitu. Wa yaqulu al-alama al-aini mubayyinan ma yustafad min hadis asy'ari. Imam al-Aini menjelaskan apa yang bisa diambil manfaat dari hadis. Fihi fadilatus sof al-awwal. Ini fadilah saf yang pertama. Wa fadilatu tabkir ila sholat. Dan keutamaan segera bergegas ke masjid. Tabkir itu tanginas. Ya. Jadi kalau ingin saf awal maka datang lebih awal begitu. Jadi kalau ingin saf yang ke-1 ya, ini harus datangnya sebelum adzan kita sudah berangkat. Kalau di Masjidil Haram, masjid di Madinah, kita sulit untuk dapat saf awal. Mungkin harus 2 jam, 3 jam sebelum sholat datang ke sana, baru memungkinkan dapat pahala saf awal. Jadi dengan adanya keutamaan saf awal, ini mendorong kita untuk tabkir, segera bergegas ke masjid. Hada wajah fi badil ahadis anna shaffal awal mislu shaffil malaikah. Di dalam sebagian hadis, saf awal itu seperti safnya para malaikat. Kama waroda anallahu ta'ala wa malaikatahu yusholuna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya mengucapkan sholawat kepada saf-saf yang pertama. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yusholuna, Allah bersolawat. Nah, jadi ada beda ya, ada sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, sholawat dari kita. Kalau Allah sholawat kepada Allah sholawat kepada manusia, di sini disebutkan kepada orang yang di saf awal. Maksud dengan sholawat dari malaikat adalah sana'uhu. Allah memuji-mujinya di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku, dia di saf awal. Jadi Allah merasa gembira dan ingin memperlihatkan kepada para malaikat ya, kedudukan orang tersebut. Lihat hamba-hambaku, dia di depan, paling depan. Jadi kebanggaan Allah bangga kalau ada orang sholatnya itu di awal. Awas, ingin di awal harus datang panggilannya. Kecuali di masjid-masjid kita ya, keberangan dia di saf awal kene, sebab yang sholatnya cuma 1 jajar gitu ya. Atau mungkin bahkan tidak ada ya. Tapi insya Allah nanti akan datang ya, kalau kita sungguh-sungguh memakmurkan masjid, maka masjid kita akan penuh. Kalau kita terlambat ya masbuk nantinya. Baik, saya ulangi kata Imam Aini, fadilah soful awal sudah ya. Wajah pribadi hadis anak sof awal misu sofil malaikat kama roda Allah taala yusoluna sofil hula, ini sudah saya jelaskan. Itu kalau sholawat Allah itu maksudnya Allah memuji-muji, membanggakan orang tersebut di hadapan para malaikat. Seperti Allah juga sholawat kepada orang yang wukuf di Arafah. Wahai para malaikat, lihatlah mereka datang dari berbagai pelosok, mereka menahan panas, debu banyak di kepalanya, di tubuhnya, aku mengampuni mereka. Jadi ini kebanggaan Allah, orang yang di Arafah. Demikian juga yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Wa anna Nabi SAW kana yastaghfir. Nabi juga memohonkan ampunan lisofil awal, kepada orang yang ada di saf awal dan saf yang kedua. Ya, wasa'adkuru bi'aunil ta'ala ba'dod tilkal ahadis, dan akan disebutkan sebagiannya hadis-hadis tersebut di bawah judul-judul berikut ini. As-saful awal mislu safil malaikat. Saf awal seperti safnya malaikat. Allah mengucapkan sholawat, demikian juga malaikat kepada yang ada di saf-saf awal.
Sholatun Nabi, Nabi mengucapkan sholawat kepada orang yang ada di saf awal dan ada di saf yang kedua. Saya rasa Ustaz Opik sudah ini, silakan sampai sini dulu mungkin yang mau bertanya. Ustaz, ada pertanyaan ini Ya silakan. dari Ustaz Agus Soleh melalui chat. Iya, gimana? Terkait hadis bahwa sebaik-baik saf laki-laki di depan dan yang buruk itu di belakang. Kalau perempuan yang paling baik di belakang, yang buruk di depan. Itu katanya prakteknya bagaimana untuk perempuan? Apakah berarti memulai dulu dari belakang atau langsung memulai dari depan itu? Memanai saf. Ya, memang begitu. Kata Nabi itu khairus sufuf lirijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufun nisa awwaluha wa saruha akhiruha wa saruha awwaluha. Baik, kata Nabi itu sebaik-baiknya saf bagi laki-laki adalah di awal, sejelek-jeleknya adalah di akhir. Kemudian kata Nabi, sebaik-baiknya saf bagi wanita adalah di akhir dan sejelek-jeleknya di awal. Maka untuk perempuan, kalau laki-laki mengisi saf awal dulu, ya saf depan. Kalau untuk perempuan ini saf akhir dulu. Cuma ini mungkin ini yang belum saya teliti. Itu yang saya dengarkan seperti begitu prakteknya. Cuma kita harus lihat dulu kenapa Nabi mengatakan hal itu, yaitu memotret kondisi masjid dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasul, jadi kalau saf awal, jadi mungkin tidak ada hijab ya, hijab bagi laki-laki perempuan. Jadi kalau saf awal, kalau saf akhir, berarti ini saf yang paling dekat dengan wanita. Paling dekat dengan wanita. Jadi tentunya laki-laki dekat wanita ini bakal ada masalah. Sholatnya tidak akan khusyuk, sholatnya juga mungkin akan terganggu. Di belakang ada wanita. Di belakang saya ada wanita. Jadi kemungkinan ikhtilatnya ada. Demikian juga perempuan yang paling depan berarti deket pisan jeung kaum bapak-bapak. Ini juga bermasalah. Dan sampai ada sebuah hadis, apabila kaum laki-laki bangkit dari sujud, maka kata Nabi, wahai ibu-ibu, kamu jangan dulu bangkit, tawaka tengkat, sampai laki-laki betul-betul berdirinya. Jadi jangan sampai babarengan jeung laki. Kan hari sholat mah komando imam ya gitu. Allahu Akbar begitu kan. Nah ini kalau untuk berjamaah di masa Nabi, hei kaum bapak-bapak, jangan ibu-ibu, jangan dulu kamu dengan Allahu Akbar, jangan langsung dulu berdiri, tunggu dulu sampai kaum laki-laki. Nah kenapa itu terjadi? Sebab pada masa saat itu para sahabat itu pakaiannya sangat walurat, sangat basah, bukan basah saja, ya walurat begitu. Jadi kalau laki-laki bangkit itu, perempuan bangkit itu sampai aurat laki-laki kelihatan gitu. Jadi betul-betul bajunya itu sangat sempit, kainnya juga sangat terbatas. Nah kondisi masjid yang tidak ada sekat, kemudian kondisi pakaian yang begitu pas-pasan, sehingga tentunya kalau laki-laki yang paling belakang, kemudian ibu-ibu yang paling depannya, pasti itu yang paling saf yang paling jelek. Dia juga merasa risih, ya. Sieun teuing kenongeng katingali mun ku ibu-ibu kan tidak enak gitu. Nah seperti begitu. Jadi saya rasa ini harus dipahami ulang juga hadis ini. Apakah karena ilat seperti itu Rasul mengatakannya atau memang itu ta'abudi saja gitu. Ya, ta'abudi. Jadi kalau yang tadi maknanya seperti itu. Jadi sebaik-baiknya saf bagi wanita adalah di belakang. Berarti misinya di belakang dulu gitu kan. Nah, apakah itu khusus untuk di masa Rasul yang ikhtilat
dengan laki-laki itu tidak bisa dihindarkan kalau saf awal laki-laki, saf depan perempuan dengan saf akhir laki-laki. Ini harus saya rasa ini harus diteliti ulang. Apakah karena ilah seperti itu dan sekarang masjid-masjid yang sudah bagus itu ya sekatnya ya sudah cukup. Ini mungkin harus diteliti ulang. Nanti mungkin Ustaz, begini, kalau itu di sholat id gitu kan seperti di lapang id kan itu apakah buat wanita itu di belakang dulu barisannya atau langsung di depan gitu kan seperti itu, seperti di lapang id seperti itu bagaimana baiknya? Ya itu saya katakan tadi. Jadi kan saya belum meneliti, ini harus diteliti ulang. Apakah larangan seperti itu karena ilatnya itu ya tadi wanita dan laki-laki dan perempuan itu terlalu dekat. Kalau dekat dengan perempuan, laki-laki hebat, perempuannya bakal hebat, mau benar tanah itu ilatnya atau memang ta'abudi. Nah, seperti itu mungkin harus diteliti, harus kembali digali lagi. Sebab kalau lihat kondisi sholat pada masa Rasul begitu mestinya itu pakaiannya juga sampai heret ya sempit. Saya belum bisa memastikan, mungkin nanti perlu Ustaz Ismail tolong dibantu ini. Kalau ada Ustaz Ismail. Di pending aja itu pertanyaannya. Bagus Ustaz Agus, terima kasih. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ya baik. Izin bertanya. Menyambung Ustaz. Ya mangga. Menyambung pertanyaan barusan Ustaz. Ustaz kan lama di Madinah ya Ustaz ya. Maksud anak masa Ustaz di Madinah, praktek orang Madinah itu untuk saf wanita seperti apa? Saya tidak bisa melihat ke wanita. Biasanya kan apa yang dilakukan ibu, harusnya nanti kepada kaum ibu-ibu yang pernah maksudnya biasa mengisi dari belakang dulu itu. Kalau penjelasan Mas Syai itu ketika mensyarah hadis tersebut begitu. Jadi saya dengar Syekh Sintiti atau siapa atau Syekh Utsaimin itu belakang dulu ya. Nah, itu untuk praktek yang saya bayangkan kalau memang dulu di masa Rasulullah SAW. Tapi bagaimana sekarang Masjid Nabawi sudah bagus hijabnya sehingga laki-laki perempuan nggak bisa melihat apapun juga gitu kan, tidak karena gitu. Jadi apakah ilatnya itu yang harus dilihat dulu ya, harus diteliti ulang gitu. Itu ya tugas layak dibahas. Ya Ustaz, syukron. Baik, hayakumullah. Saya ada pertanyaan lagi nih. Tapi baik, enggak. Pertama dari Ustaz Usman Syarif. Ini kan tadi perbedaan masjid musola. Itu ketika diwakafkan apakah harus masjid atau tidak jadi musola, Ustaz? Apakah harus jadi masjid atau tidak bisa jadi musola ketika diwakafkan? Bagaimana prosesnya? Oh, ulang lagi pertanyaan bagaimana? Pertanyaannya, apakah tempat ibadah yang diwakafkan harus menjadi masjid bukan musola? Bagaimana prosesnya? Jadi kan di kita itu kan ada tajuk, ada kalau kita banyak ya namanya ya di kita itu. Tapi intinya masjid itu musola artinya kan tempat sholat. Jadi di dalam hadis dikatakan amara Rasulullah SAW bibina il masjid fid duari. Rasulullah memerintahkan supaya membangun masjid fid duari. Duari itu dari dar itu maknanya bisa rumah. Rasulullah SAW memerintahkan supaya membangun masjid di setiap rumah. Masjid di sini mana secara lugotan artinya tempat sholat atau musola. Jadi di setiap rumah harus ada musola, harus ada tempat sholat. Yang kedua, dari itu artinya kampung, di setiap kampung harus ada masjid. Nah itu hadis itu. Jadi perintah dari Nabi harus ada masjid di setiap kampung dan juga setiap rumah. Nah itu masjid secara lugotan itu tempat sujud. Jadi di sana ada dua kalimatnya masjid. Tapi ada dua makna, ada masjid dalam artian tempat sholat, yaitu di rumah,
Masjid secara perbuatan, ada juga masjid istilahan. Di setiap kampung harus ada masjid. Nah, masjid itu secara syar'i mesti wa annal masajida lillah. Semuanya masjid itu adalah milik Allah. Jadi pertama adalah wakaf. Adapun tadi diberikan nama Masjid At-Taufik, Masjid Fulan bin Fulan, itu bukan litamlik, hanya litamyiz saja, tamyiz saja. Nah, jadi kalau kita itu membangun masjid, ya, membangun masjid, ini apa niatnya? Hanya sekedar musola berarti sementara. Tapi kalau masjid ini permanen, masjid jadi masjid harus diwakafkan dulu. Tapi misalnya namanya, bagaimana namanya? Namanya mau masjid atau musola, saya rasa kalau nama tidak ada masalah. Jadi ngaranan gitu naon, Baitullah, Baitur Rahman. Ada masjid kan, kalau kita lihat nama-nama masjid kadang-kadang makai masjid langsung Istiqomah atau ayat Baitul Muttaqin, Darul Muttaqin atau apa sajalah. Ada juga nama orang. Jadi substansinya itu diwakafkan dulu, diniatkan untuk tempat sholat gitu. Saya rasa mungkin ini harus Ustadz yang menjelaskannya proses tertib administrasi kalau di perwakapan bagaimana. Saya kurang tahu kalau bab itu. Cuma saya hanya menjelaskan syaratnya masjid itu mesti wakaf. Kalau tidak diwakafkan berarti masih rumah kita. Kita ada ruangan tamu itu untuk musola. Nah, kalau musola hari ini, musola besok mungkin bukan musola lagi. Ada yang lebih nyaman itu, atau dijual rumah tersebut nggak apa-apa. Tapi masjid tidak bisa jual belikan. Itu Ustaz Taufik. Ustaz, satu lagi boleh? Oke, sok. Mangga. Ini ada pertanyaan terkait dengan sholat dalam kondisi intidori sholat, menunggu sholat. Terus itu kalau diselingi ngopi dan ngarokok, apakah dapat fadilahnya atau bagaimana, Ustaz? Di masjid. Mohon. Sambil ngantosan sholat ngopi heula, ngarokok heula, kumaha dapat fadilahnya bagaimana? Ya, kalau Hasan itu mengatakan tidak boleh kalau merokok ya. Kalau sekedar ngopi atau minum, saya rasa nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau merokok itu ada ikhtilaf, kita melihat yang paling yang paling ahwat, ya. Ahwat itu apa? Yang paling kehati-hatian. Hasan mengatakan tidak boleh, atau bahkan ulama lain juga mengatakan tidak boleh. Lebih itu lebih pertama baunya itu ternyata tidak sepakat, ada yang sangat tidak suka dengan baunya, apalagi di dalam gitu, mungkin nempel kepada baju, nempel kepada karpet ya. Kalau di luar ya disiapkan, beda lagi mungkin padilahnya, hukumnya. Saya rasa lebih baik kita cari pendapat yang lebih ikhtiat kalau masalahnya ini. Baik Ustadz, di sini ada Ustadz Hasim, mungkin ada yang menambahkan Ustadz Hasim. Ustadz Hasim, Assalamualaikum, gimana Ustadz Hasim? Yang tadi yang khairus sufuh birijal awaluha wa akhiruha, itu nanti prakteknya kalau ngisi saf bagi wanita berarti harus di belakang dulu, asli begitu. Itu saya pernah mendengar hal itu. Apakah harus melihat ilat? Nah, ini harus dilihat, diteliti. Tadi saya sebutkan kondisi masjid di masa Rasulullah SAW, kondisi umat Islam yang walurat dina pakaian, sehingga kalau bangkit dari ruku sujud itu warat kelihatan, sebab kain yang menutupnya itu mungkin sautan harus sangat sedikit. Apakah karena itu gitu? Nah, ini harus diteliti Ustaz Hasim. Bagaimana menurut Ustaz Hasim? Mana ini Ustadz Hasim? Nah, nggak apa-apa lah, untuk minggu depan aja. Paling ini ada Ustadz Ena mungkin ada yang disampaikan. Assalamualaikum, Ustadz Ena, mangga. Cekap ari bab anu naon tadi khairus sufuh birijali nya. Iya. Waluha wa khairus sufuh binisai akhiruha. Eta makantun
teknis nu utama pikeun istri sanajan datang pangpayuna nya tempat istri mah pangpengkerna sesuai sareng arahan ti Nabi. Lamun pameget sumping pangpayuna nya dipayun. Arahan Nabi mah kitu. Sok sanajan di urang mah datang pangpayuna carik mah di tukang nyarane. Jadi teh rata-rata ka masjid Tanginas neangan teh panyaranean. Da sok biasa nganjing-anjing batur ka hareup. Jadi teknisna nu tadi mah nu istri sanaos sumping pangpayuna anger dina milih sop paling akhir sesuai sareng dawuh Nabi khairus sufufi nisa akhiruha. Eta panginten pakait nu kadua sareng musola wakaf eta mah ari nu ngaranna wakaf matos diwakafkeun ka Allah. Anu dimaksud musola dina hartos sebagai masjid karena ukuran mun masjid wahid mah di bawah 8 meter persegi 8 kahanap disebut musola sanajan bangunan masjid tapi disebutna sanes masjid jami malah di itu mah Cigereleng Muhammad Toha aya masjid ngaranna Masjid Al Musola. Jadi Masjid Al Musola teh ngaran masjidnya ngaranna Al Musola, masjidnya masjid jami. Jadi Al Musola itu di daerah Kang Haji Miludi aya Masjid Al Musola. Dan upami musola dina harti umum akan bisa di jero bumi. Tapi upami musola tos bentuk wakaf kadituna tiasa dikembangkan jadi jami. Eta mangeuteun kantun tartib nama. Sakitu sadopik namanya Jawa ti Bandung gitu. Terus yang Ustaz Mulyadi di Rumah Sakit Al-Islam anu nuju Seteruk gitu namanya langsung. Jadi di jalan tadi teka Hontal ini mah terus dugi. Mohon. Itu sambihannya mah. Mohon. Mana nuhun. Nyonong Ustaz Gun-gun, Dokter Gun-gun mangga Ustaz Gun-gun. Hadir Ustaz Gun-gun. Jadi iya mungkin kalau di kita itu ada kalau di tingkat kabupaten namanya Masjid Agung. Kalau kecamatan masjid besar. Jadi ada masjid jami, nanti yang kecil musola, masjid mungkin begitu. Bahkan ada juga masjid raya itu kan kalau masjid raya itu bertingkat provinsi. Jadi Al-Jabar itu masjid raya, jadi provinsi. Itu hanya penamaan saja besar dan kecil, dan di kita kalau kecil disebut musola atau mungkin tajum ya, padahal itu masjid gitu kan. Secara istilah sebab sudah diwakafkan. Sehingga kan ada hadis kalau di situ siapa yang membangun masjid walau kamah fasoh toirin soksanajan segede kandang manuk, artinya sekecil apapun itu masjid secara hukum. Dalam artian tidak bisa dijual belikan. Tapi di kita hanya sekedar nama saja, kalau masjidnya kecil disebut musola atau tajuk atau naon lagi. Gitu. Cekap Ustaz Sopi tos umi pilih ya badai istirahat. Siap, mohon. Alhamdulillah para jamaah sekalian. Ini yang bertahan masih 46 peserta, alhamdulillah sampai jam 10 lebih 14 menit. Ini berarti antusias dari minggu ke minggu bertambah. Mudah-mudahan istiqomah Ustaz ke depan. Amin. Jadi untuk kehadiran dan sudah banyak dari luar Jawa juga yang hadir, alhamdulillah. Banyak juga yang baru, Ibu Penti, Dr. Gun-gun juga hadir, alhamdulillah. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Abdul Jalil ya, dosen Banten katanya. Iya ada Pak Dokter Jalil ada. Ustaz Husain ya. Nah. Jalil Pak Udung. Batu Cikarang. Ya Ustaz Jalil salam. Kamari di Cikarang di Weda. Nuhun Ustaz Jalil. Sami-sami Ustaz. Di Banten betahnya.
Nuhun sadayana Ustaz. Nuhun. Jeung endang di ditu. Jeung Abah Endang. Ah Ustaz, Aya endang di mana Ustaz Endang? Endang Saiful Anwar. Endang jahe jeung. Jahe. Oh. Oh iya ya. Henteu Nuhun Ustaz. Jawa. Ya, hatur nuhun Ustaz Jalil, terima kasih ya. Nuhun Ustaz. Insyaallah tepangli ngun paeun pami aya waktu Ustaz. Nuhun. Amin. Samu jadi cenah teu damang cenah setruk ya doakeun. Nuhun atuh. Nuhun. Mohon kayak sadaya dikintun deui lingna nya. Nuhun atuh nuhun Ustaz. Ustaz Agus nuhun Ustaz Agus. Aing input Ustaz Agus nuhun. Ya, terima kasih. Jakarta hadir, Sukabumi hadir, Kalimantan, Lampung hadir. Bandung aya hadir dosen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pantun sadayana. Salam. Nuhun sadayana. Nuhun Pak Unang. Nuhun pamit Ustaz sadayana. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Mangga Pak Fahmi kapayun. Alema izin. Kopi Bamim. Aya 13 menit deui kanggo silaturahmi mangga. Faisal Rahmat dari mana? Iya, Faisal Rahmat mana? Jang Faisal. Mana Faisal Rahmat? Faisal Rahmat mah budak Sernut. Ya, Ujang Faisal. Ujang. Budak Ujang. Sernut. Iya, terus Ujang. Assalamualaikum. Wah, tutup ya.